Soal selanjutnya ialah soal nomor 39. Nah, di sini soalnya itu ialah nilai rata-rata dari tabel berikut adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari atau menghitung rata-rata dari tabel ini gitu ya. Di mana rata-rata itu simbolnya X bar gitu. Terus kalau kita lihat di sini itu merupakan data kelompok gitu ya, karena kalau kita lihat nilainya di sini itu nilainya dalam bentuk kelompok. Oke, sekarang karena kita udah tahu nih apa yang ditanyakan di soal, sekarang kita bisa lihat di bawah. Tadi rata-ratanya tadi X bar gitu ya, yang ini. Di mana rumus X bar dari data berkelompok adalah sigma XIF dikali FI per sigma FI. Di mana XI itu adalah nilai tengah dari X gitu ya. Nah, terus untuk FI itu adalah frekuensi. Jadi F di sini ini tuh merupakan FI-nya atau F kecil boleh, FI juga boleh gitu ya. Nah, dimana kalau kita lihat di sini karena ini tuh sigma, berarti nanti kita totalkan nih. Hasil perkalian yang ini untuk misalkan data yang ini terus dilanjutkan ke sini, ke sini, ke sini sampai ke sini. Terus nanti kita cari juga totalnya ini yaitu FI, terus nanti kita bagikan gitu. Nah, sekarang kita coba pindahkan tabel yang ini ke sini. Dimana kalau kita perhatikan ini tuh ada nilai dan frekuensi. Nah, sekarang kita akan mencari XI-nya dulu atau nilai tengahnya. Nah, nilai tengah yang kita ambil itu dari nilai yang ada di data berkelompok ini. Nah, dimana kalau misalkan kita ambil data kelompok 40 sampai 44, berarti angkanya itu ada 40, 41, 42, 43, dan 44. Nah, berarti untuk mencari XI-nya berarti kita cari nilai tengahnya. Nah, tengah-tengah dari sini berarti 42 gitu ya. Jadi untuk mencari nilai tengah itu sama seperti mencari median. Jadi kita urutkan dulu dari yang kecil sampai besar, terus kita cari mediannya. Makanya XI-nya di sini 42. Nah, kebetulan di sini angkanya itu ganjil atau banyaknya angka. Di sini kan ada 5 angka. Nah, itu ganjil. Nah, berarti kalau untuk mencari mediannya atau XI-nya, kita tinggal cari yang tengah-tengahnya gitu kan. Udah mudah untuk mencarinya. Nah, sekarang gimana kalau untuk datanya itu genap gitu. Jumlah atau banyaknya angka tersebut genap. Nah, berarti kita jumlahkan aja yang tengah-tengahnya. Misalkan di sini kalau aku tambah 45. Nah, berarti yang tengahnya itu kan berarti 42 dan 43. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan aja. Terus nanti kita bagi 2. Nah, inilah XI-nya gitu ya. Jadi, kalau ini misalkan tambah 1 angka berarti jadi 6 angka. Terus nanti kalau kita cari nilai tengahnya berarti 42 tambah 43 per 2. Nah, itu kalau untuk banyaknya data atau banyaknya angka di sini itu genap gitu ya. Nah, jadinya XI di sini kita dapatkan 42 dari nilai 40 sampai 44. Nah, untuk 45 sampai 49 nanti kita dapatkan 47. Nah, cara gampangnya gini. Kalau kita lihat nilai di sini itu kan kalau panjang kelasnya itu kan pasti sama gitu ya untuk setiap nilai. Karena kan 40 sampai 44 di sini ada 5 angka. Nah, gitu juga 45 sampai 49 ada 5 angka juga. Nah, terus gitu juga sampai 75 ke 79 ada 5 angka. Nah, semua di sini ada 5 angka. Jadi kalau untuk menghitung mediannya berarti kan di sini 42 tuh. Berarti kan di sini dari 40 sampai 42 loncat 2. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan aja 40 tambah 2 jadi 42. Nah, kalau untuk 45 sampai 49 berarti kita tinggal jumlahkan aja
45 tambah 2, jadi 47. Gitu ya. Jadi gampangnya gitu untuk mencari nilai tengahnya. Nah, kalian bisa gunakan cara ini atau cara yang tadi. Gitu ya. Oke. Berarti untuk 50 sampai 54 berarti kita jumlahkan 50 tambah 2, 52. 55 sampai 59 berarti 55 tambah 2, 57. Terus 60 sampai 64 berarti 60 tambah 2, 62. Terus 65 berarti. 65 sampai 69 berarti 65 tambah 2, 67. Terus 70 sampai 74 berarti 70 tambah 2, itu 72. Terus 75 sampai 79 berarti 75 tambah 2, berarti 77. Nah, kita sudah dapatkan XI-nya. Nah, yang kita butuhkan itu bukan XI, tapi sigma XI kali FI. Berarti kita harus mengkalikan dulu XI kali F-nya di sini. Gitu ya. Jadi, kalau kita perhatikan, XI-nya kita sudah dapatkan, yaitu yang ini. Terus F-nya kita sudah dapatkan, yaitu yang ini. Berarti kalau kita kalikan, berarti kita kalikan XI kali FI. Atau kali F juga boleh gitu ya. Jadinya untuk nilai 40 sampai 44 nanti kita kalikan 42 kali 1, jadinya 42. Terus untuk nilai 45 sampai 49 berarti 47 kali 2 yaitu 94. Terus nanti untuk data atau nilai 50 sampai 54 berarti kita kalikan 52 kali 3, jadinya 156. Terus untuk data atau nilai 55 sampai 59 berarti kita kalikan 57 kali 6, 342. Terus untuk nilai 60 sampai 64 kita kalikan 62 kali 7 jadi 434. Terus untuk nilai 65 sampai 69 berarti kita kalikan 67 kali 5 jadi 335. Terus untuk nilai 70 sampai 74 kita kalikan 72 kali 7 jadi 504. Terus untuk nilai 75 sampai 79 kita kalikan 77 kali 9 jadi 693. Nah, sehingga dari sini karena kita akan mencari sigmanya berarti kita akan mentotalkan keseluruhan data yang ada di sini. Nah, di mana untuk yang ini misalkan kita fokus ke F-nya dulu. Di mana kan kita juga butuh sigma FI gitu ya. Yang ini. Berarti kita akan mencari sigma XI kali FI terus kali sigma FI-nya. Nah, makanya di sini ada juga total untuk sigma F. Nah, sama juga seperti yang sebelumnya tadi. Berarti ini kita totalkan untuk sigma XI kali F atau sigma XI kali FI gitu ya. Terus untuk yang F berarti sigma F atau sigma FI. Di mana ini itu berarti kita totalkan keseluruhan datanya. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Nah, jadinya 40. Nah, inilah sigma F-nya atau sigma FI gitu ya. Nah, terus untuk sigma XI kali FI atau sigma XI kali F, maka kita totalkan ini dan kita dapatkan nanti hasilnya 2600. Nah, kita sudah dapatkan sekarang. Kita bisa tulis sigma FI-nya 40, terus sigma XI kali FI-nya 2600. Jadinya untuk menentukan X bar-nya tadi kan sigma XI kali FI per sigma FI. Nah, berarti kita tinggal ganti. Ini dengan 2600 jadi ini. Terus yang ini jadi ini dan ini. Tadi ya. Jadinya 2600 per 40. Dimana kalau kita pecah di sini, ini tuh kan sama aja dengan 26 per 4 kali 100 per 10. Jadinya 13 per 2 kali 10 gitu ya. Karena 100 per 10 itu 10. Nah, sekarang kita coba bagi nih 13 per 2. Nah, ini tuh kan 6,5. Nah, 6,5 itu sama aja dengan 6,5. Nah, berarti 6,5 dikali 10 jadinya 65. Nah, berarti kita dapatkan X bar-nya 65 atau rata-ratanya 65. Nah, sekarang kalau kita lihat di opsi berarti jawabannya yang opsi E gitu ya. Nah, gitu. Oke, di sini aku juga akan kasih trik ke kalian.
mengenai soal ini. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini, kita kan akan mencari sigma ini dan sigma ini gitu ya. Untuk sigma FI itu gampang gitu ya karena angkanya kecil. Nah, gimana kalau untuk XI kali F? Nah, di sini kan angkanya besar tuh kan. Apalagi kalau kita kalikan ini dengan frekuensinya. Pasti butuh waktu gitu yang lama untuk mencari ini semua. Nah, berarti karena ini tuh butuh waktu yang lama gitu ya untuk mengerjakan ini. Berarti kita akan menyelesaikan ini dengan trik gitu ya. Oke, di sini aku ada triknya. Gimana di sini aku pindahin tabel yang ini. Dimana triknya itu kita buat yang XI-nya dulu. Nah, dimana kalau kita ke XI, kita bisa perhatikan di sini yang ini itu merupakan hasil dari yang ini. Nah, dimana biar lebih gampang gitu ya memahaminya. Jadi gini, untuk menentukan rata-ratanya, berarti kita coba sederhanakan dulu yang XI-nya dulu gitu. Karena kalau kita sederhanakan udah gampang gitu untuk kita mengkalikannya dengan F ini gitu. Jadi biar lebih gampang, gini maksudnya. Kita coba ambil angka atau sesuatu gitu ya, angka yang ada di sini. Yang menurut kita itu kalau untuk mencari bilangannya itu bisa sederhana gitu. Nah, jadi maksudnya gini. Misalkan kita ambil angkanya 57 untuk XI gitu ya. Nah, berarti untuk 52 ini tuh merupakan 57 kurang 5. Nah, terus 47 berarti 57 kurang 10. Terus 57 kurang 15 itu 42. Nah, gitu juga dengan 62. Berarti 57 tambah 2. 67 berarti 57 tambah 10. Terus 72 berarti 57 tambah 15. Terus 77 berarti 57 tambah 20. Nah, selanjutnya dari sini, karena kita sudah buat seperti ini, berarti kita coba ambil yang selain 57. Nah, berarti kalau misalkan di sini, berarti kita ambil min 15. Gitu ya. Jadi kita pisahkan 57 dan min 15. Atau kita ambil dulu yang selain 57 deh. Berarti ini min 15. Jadilah yang ini. Terus yang ini min 10. Jadilah yang ini. Terus min 5 jadilah yang ini. Terus yang ini karena ditambah 0 gitu ya. Karena kan 57 kan sama aja dengan 57 tambah 0 atau 57 kurang 0. Jadinya XI di sini jadi 0. Terus yang ini jadi tambah 5 atau 5. Terus yang ini 10. Terus yang ini 15. Terus yang ini 20. Gitu ya. Nah, sehingga dari XI yang di sini, yang ini, kita udah gampang tuh mengkalikannya dengan F. Nah, berarti kita kalikan XI kali F, berarti min 15 kali 1, min 15, terus min 10 kali 2, berarti min 20, terus min 5 kali 3, berarti min 15, terus 0 kali 6, berarti 0, terus 5 kali 7, 35, terus 10 kali 5, 50, terus 15 kali 7 berarti 105, terus 20 kali 9 berarti 180. Nah, sekarang dari sini kita akan mencari totalnya gitu ya. Totalnya berarti kita akan mencari sigma XI kali F. Jadinya kalau kita totalkan ini, jadinya ini itu kan berarti min 30 gitu ya. Gitu ya. Karena kan min 15 tambah min 15 berarti min 30, terus tambah min 20 jadi min 50. Nah, di sini ada 50, berarti bisa
jadi 0. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan 35 tambah 105 tambah 180. Nah, jadinya hasilnya 320. Nah, inilah untuk yang selain angka 57 tadi, gitu. Nah, sekarang kita udah pisahkan gitu ya. Nah, kita sudah dapatkan hasil untuk yang ini. Nah, sekarang karena kita sudah pisahkan, berarti tinggal yang 57-nya lagi. Nah, 57-nya kita buat di sini semua. Nah, sekarang kita akan mengkalikan ini dengan F. Tapi gak usah kita kalikan langsung gitu. Jadi, hanya kita kalikan seperti ini aja gitu. Dimana kalau kita kalikan jadinya 57 kali 1, 57 kali 2, 57 kali 3. Jadi 57 kali 1 gitu ya. Jadinya 57 kali 2, 57 kali 2 di sini. Terus 57 kali 3. Nah, ini terus nanti berlanjut ke sini 57 kali 6, 57 kali 7, 57 kali 5, 57 kali 7 dan 57 kali 9. Dimana kalau kita lihat di sini ada yang sama gitu ya, yaitu semuanya di sini 57. Nah, kalau ada yang sama berarti kita tinggal keluarkan gitu ya, karena di sini kita akan mencari sigmanya. Nah, berarti karena di sini XI kali F juga, berarti kita cari sigmanya juga. Gitu. Jadi kalau kita cari sigmanya kan, berarti 57 kali 1 tambah 57 kali 2 sampai 57 kali 9. Dimana ini itu, gitu ya, sama aja dengan sigma 57 kali sigma FI. Gitu. Dimana sigma FI-nya tadi 40. Gitu. Oh ya, nah di sini aku juga akan kasih trik untuk menghitung frekuensinya gitu ya. Biar lebih gampang, di sini kita coba cari penjumlahan yang ada 10 atau 20 atau puluhan deh gitu ya. Karena kalau misalkan kita dapat yang puluhan, nanti udah gampang gitu untuk mentotalkan sisanya. Jadi misalkan gini, 1 tambah 9, 10. Nah, terus 2 tambah 3, 5, 5 tambah 5, 10. Terus 7 tambah 7, 14, 14 tambah 6, 20. Jadi kalau kita totalkan sisanya 20 tambah 10 tambah 10, jadilah 40. Nah gitu ya, untuk trik yang sigma FI gitu ya. Nah jadinya kalau kita kalikan yang ke sini, kalau kita lanjut gitu ya, yang ini tadi berarti jadinya 57 kali 40 gitu. Dan ini kalau gak usah kita kalikan. Kenapa? Karena ada trik lagi gitu. Dimana karena kita sudah dapatkan sigma XI kali FI yang untuk 57 dan untuk sisanya, berarti untuk mencari sigma, yang ini sigma XI kali FI totalnya, berarti kita jumlahkan aja 320 tambah 57 kali 40. Nah, inilah dia. Nah, ini gak usah kita hitung gitu ya. Nah, terus yang ini sigma FI-nya tadi 40. Maka X bar-nya tadi kita dapatkan sigma XI kali FI per sigma FI. Nah, inilah dia. Terus kita ganti ini dengan yang ini. Jadi 320 tambah 57 kali 40 per yang ini berarti sigma FI-nya. Nah, terus karena ini tuh penjumlahan, berarti kan kita bisa pecah tuh. 320 tambah 57 kali 40 per 40, jadinya kita pecah. Jadinya 320 per 40 tambah 57 kali 40 per 40. Nah, dimana untuk yang ini tuh berarti nolnya bisa kita coret, terus 32 bagi 4 jadi 8. Terus ditambah 57 kali 40 per 40. Nah, 40-nya bisa kita coret, berarti jadinya 57. Jadinya 8 tambah 57, kita dapatkan hasilnya 65. Nah, tadi kita dapatkan tadi X bar sebelumnya 65 gitu ya. Yang ini. Nah, berarti sama gitu ya. 65. Oke, berarti jawaban untuk soal ini ialah opsi yang E gitu.
Oke, berarti jawabannya opsi E.